Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid Nurzaman dengan NIM 2011E2036 dari jurusan Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Bakti Bandung 2022. Saya di sini akan mempresentasikan tugas rancangan penelitian bab 2 dengan judul Perbandingan kadar glukosa darah pada perokok aktif dan bukan perokok di Klinik Medika Prakarsa. Rokok. Pengertian rokok. Rokok adalah gulungan yang berisi tembakau dan terbungkus. Kadang juga ditambahkan zat-zat lain untuk memberikan rasa dan menjadikan kebiasaan individu yang menikmatinya dengan membakar dan menghisapnya. Kandungan rokok. Salah satu yang harus dipahami tentang rokok adalah kandungan yang ada di dalam rokok. Rokok mengandung 4.000 senyawa berbahaya bagi kesehatan, diantaranya tar. Tar adalah zat karsinogenik yang berwarna coklat tua atau hitam. Tar ini bersifat lengket dan dapat menempel pada paru-paru. Adanya kandungan tar dalam tubuh dapat ditandai dengan warna gigi yang berwarna kecoklatan. Selanjutnya ada nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif dan beracun. Nikotin mempengaruhi sejumlah hormon dan neurotransmitter seperti dopamin, adrenalin, dan insulin. Nikotin membuat individu merasa rileks sehingga hal ini juga membuat individu memiliki ketergantungan terhadap rokok. Yang selanjutnya ada karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna senyawa karbon. Merokok. Pengertian merokok. Merokok adalah keinginan individu untuk melakukan kegiatan menghisap asap rokok ke dalam mulut, di mana asap tersebut masuk melalui saluran pernapasan lalu kemudian dikeluarkan kembali. Dampak merokok. Rokok memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Berbagai macam penyakit dapat terjadi akibat rokok, diantaranya yaitu kanker paru, kanker mulut, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. Dampak lain dari merokok yaitu bisa menyebabkan gangguan pankreas. Nikotin dan tar mengganggu kerja pankreas. Nikotin dapat membuat tubuh resistensi terhadap insulin. Nikotin berdampak pada hormon stres kortisol. Hormon ini yang menyebabkan tubuh resistensi terhadap insulin sehingga perokok sangat berisiko untuk menderita diabetes mellitus. Rokok dan bukan perokok. Rokok adalah orang yang merokok atau menghisap rokok. Jenis-jenis perokok dibagi menjadi 3. Yang pertama itu perokok ringan, yaitu menghisap 1-4 batang rokok per hari. Yang kedua itu perokok sedang, yaitu menghisap 5-14 batang rokok per hari. Yang ketiga itu ada perokok berat, yaitu menghisap lebih dari 15 batang rokok per hari. Lalu ada bukan perokok. Bukan perokok adalah orang yang tidak merokok atau tidak menghisap rokok. Darah. Pengertian darah. Darah merupakan salah satu jaringan dalam tubuh yang berbentuk cair berwarna merah. Menurut Kesrianti, darah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Alat transport makanan yang diserap dari saluran cerna dan diedarkan ke seluruh tubuh. Alat transport oksigen yang diambil dari paru-paru untuk dibawa ke seluruh tubuh. Lalu ada alat transport bahan buangan dari jaringan ke alat-alat ekskresi seperti paru-paru, ginjal, dan kulit, serta hati untuk diteruskan ke empedu dan saluran cerna sebagai tinja. Komponen darah. Menurut Nugraha, darah dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen seluler. Komponen seluler sering disebut juga korpuskuli, yang membentuk sekitar 45% yang terdiri dari 3 macam jenis sel, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Komponen yang selanjutnya ada komponen non-seluler. Komponen non-seluler berupa cairan yang disebut plasma dan membentuk sekitar 55% bagian dari darah. Dalam plasma terkandung berbagai macam molekul makro dan mikro, baik bersifat larut air hidrofilik maupun yang tidak larut air hidrofobik, berupa organik maupun anorganik, serta atom-atom maupun ionik. Plasma yang tidak mengandung faktor-faktor pembekuan darah disebut serum. Plasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lipid, asam amino, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Glukosa darah. Pengertian glukosa darah. Glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang berasal dari karbohidrat dalam makanan dan dapat disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Energi sebagian besar berfungsi untuk kebutuhan sel dan jaringan yang berasal dari glukosa.
Metabolisme glukosa. Karbohidrat yang berada dalam makanan berupa polimer heksana yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa masuk melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah. Kemudian fruktosa dan galaktosa akan dirubah di dalam tubuh menjadi glukosa. Glukosa tersebut merupakan hasil akhir dari pencernaan dan diabsorpsi secara keseluruhan menjadi karbohidrat. Kadar glukosa yang terdapat di dalam darah bervariasi tergantung penyerapan. Peningkatan kadar glukosa terjadi setelah makan, dan penurunan kadar glukosa terjadi jika tidak ada makanan yang masuk selama beberapa jam. Glukosa disimpan sebagai glukogen di dalam hati oleh insulin, yang merupakan suatu hormon yang disekresikan oleh pankreas. Apabila hormon insulin yang tersedia kurang dari kebutuhan, maka glukosa darah akan menumpuk pada sirkulasi darah, sehingga glukosa pada darah akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti keturunan, makanan, usia, konsumsi alkohol, stres, aktivitas fisik, obesitas, dan kebiasaan merokok. Jenis-jenis pemeriksaan darah yang biasa dipakai yaitu ada glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, dan glukosa darah postprandial atau biasa disebut 2 jam PP. Hubungan merokok dengan kadar glukosa darah. Kenaikan glukosa darah pada perokok diakibatkan kandungan nikotin dalam rokok. Sistem kerja nikotin dalam menaikkan kadar glukosa dalam darah yaitu pada saat proses merokok, nikotin yang masuk baik melalui oral dan inhalasi akan meningkatkan produksi radikal bebas dalam tubuh. Setelah itu nikotin akan diedarkan dalam darah. Nikotin berada dalam darah selama 1-3 hari. Orang yang merokok setiap hari akan tetap mengeluarkan nikotin melalui urin, tetapi terdapat zat kortinin yang terakumulasi dalam tubuh dapat memicu kerja hormon kortisol. Hormon ini meningkatkan proses gluconeogenesis, yaitu metabolisme glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti lemak dan protein. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar perokok mengalami penurunan berat badan. Efek pengeluaran hormon kortisol yang berlebihan ini dapat mengganggu kerja insulin, sehingga tidak adanya keseimbangan penyerapan glukosa dan menyebabkan resistensi insulin di mana hormon insulin tetap ada namun tidak bekerja untuk menyerap glukosa, sehingga menyebabkan meningkatnya kadar glukosa dalam darah yang dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Di sini ada kerangka konsep, yaitu ada perokok, bukan perokok, dan kadar glukosa darah. Berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca tentang perbandingan kadar glukosa darah pada perokok dan bukan perokok, terdapat beberapa hasil, yaitu terjadinya perubahan yang signifikan dan tidak terjadinya perubahan yang signifikan. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti perbandingan kadar glukosa darah pada perokok aktif dan bukan perokok aktif di klinik medika prakarsa. Berikut jurnal-jurnal sebagai acuan saya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.